Cool. Nah, itu Liga Champions sudah segitu aja dulu. Ya, Sekarang kita oke. bahas big match peringkat 1 lawan peringkat 2, bro. Hihi. Napoli lawan Inter. Wah, tadi dirimu mencak-mencak, wah Napoli pasti ngebantai. Wes. Tolong pertanggungjawabkan itu. Kok tiba-tiba saya dituduh? Kok saya tiba-tiba dituduh begini? Gimana, bro? Enggak. Kalau menurutmu chance kita mulai dari ini, optimis apa Hmm. enggak? Kalau lawan Milan kemarin masih optimis, lawan Heeh. Inter ini loh. Enggak, Mas. Maksudnya karena ini dua dua tim yang punya strategical cukup pragmatis, tapi Mhm. permasalahan perbedaan utamanya adalah Inter ini udah jauh lebih siap, tactical mereka udah dipersiapkan dari musim yang panjang, mungkin sama Mhm. Simone Inzaghi udah 3 musim ya berarti ya beli atau 2 musim, Ini tiga musim musim kan? keempat. Musim keempat lebih Mhm. jauh lebih lama persiapannya, tacticalnya jauh lebih mature di compare dengan Napoli yang ya mungkin baru 6 bulan, tiga ya Mhm. belum belum mungkin belum sampai 6 bulan, malah baru Mhm. 4 bulan Mhm. ya. Kesiapan taktikalnya berbeda, maturity-nya berbeda, kualitas pemain di dalam lapangan juga gap-nya jauh. Inter lini belakang jauh lebih solid, lini tengah jauh lebih solid, apalagi Napoli kemungkinan nggak bakal bisa memainkan Lobotka lagi di pertandingan lawan Inter. Jadi sebegitu gap kelasnya jauh, lalu di sisi lain Mhm. Inter punya modal kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi dibandingkan Napoli. Makanya gue masih cukup was-was. Tapi ini yang biasanya malah jadi good fortune buat buat kalau jadi fans Napoli itu yang paling bikin deg-degan, Mhm. biasanya yang paling paling menghasilkan hasil paling baik biasanya. Tapi Nice. tapi terakhir lawan Atalanta juga begitu. Udah deg-degan beneran ke bantai. Oke, pertama sebelum aku ngomong aku mau bilang ini. Eh, eh, Napoli dibantai Atalanta 3-0. eh. Inter ngebantai Atalanta 4-0, bro. Iya, betul, betul. Cuman gini, Tapi jangan gimana? lupakan Apa? Napoli menang lawan Milan loh, 0-2 di Ih. kandang. Inter belum bisa. Inter belum Ah, bisa. Jadi kita ada eh, pembalikan teori nih. nah gini. Kebetulan ini situasinya mirip saat sebelum derby Inter lawan Milan. Inter datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi habis Nah, main seri lawan City. Milan itu lagi tidak diunggulkan. Toto kalah 2-1. Ini dirimu sepertinya sedang men-set universe ini biar berpihak ke arah Napoli. Gila ini. saya Tiba-tiba aku biar kepikiran gak mau jadi was-was, sial, bro. biar gak mau sial kan. Oke, Nah, oke bro, nah ini. kita ngomongin teknis. Ayo kita ngomongin Oke, boleh. teknis. Kita Gas. mulai dari Lukaku. Lukaku pernah di Inter, sekarang Lukaku di Napoli. Lukaku lawan Atalanta kemarin kan praktis sangat terisolir ya dari lini tengah. Menurutmu gimana Lukaku saat lawan Inter nanti? Ini menarik karena kemarin Conte juga lumayan keras mengkritik Lukaku, apalagi pada saat pertandingan lawan Atalanta. Ini yang jadi lampu kuning juga buat Lukaku bahwa dia bukan pemain yang tidak tergantikan juga. Memang dia Mm-mm, pemain kunci di eranya Conte, di skema taktikalnya Conte, mm-mm, tapi bukan mm-mm, berarti dia tidak bisa digantikan. Masih ada beberapa opsi. Memang justru secara kualitas dia lebih jauh, tapi mereka bisa bermain jauh lebih grinta, jauh lebih mm-mm, eksplosif dibandingkan Lukaku. Kayak Simeone beberapa kali dimainin yang mungkin cuma 15 menit, 10 menit, tapi mm-mm, daya eksplosivitasnya, daya jelajahnya jauh mungkin di compare mm-mm, sama Lukaku yang bermain 70 menit, jauh lebih mm-mm. eksplosif mereka gitu. Iya. Simeone dan Mm-mm. Raspadori. Menurut gue, Lukaku mesti waspada karena kemarin di press conference juga Conte ini kayak ngancam Lukaku lah sebenarnya bahwa di tim ini nggak ada yang tidak tergantikan, semua Heeh. semua starting eleven semua bisa main. Kalau memang lo nggak perform bisa jadi gue ganti. Nah itu salah satu kode keras buat Lukaku juga untuk bisa step up into the game, level up lagi, memperbaiki Mm-mm. kondisi mental dan fisiknya dia lagi buat jadi lebih bagus. Mm-mm. Nah, masalahnya kemarin kayak lawan Atalanta di lock up sama dua pemain itu ya mengganggu pergerakan dia banget. Mm-mm. Kvaratskhelia juga sama. Nah, makanya nanti kemungkinan akan ada perubahan taktikal sedikit. Politano bakal diganti sama David Neres untuk nambah nambah Mm-mm. area yang harus di cover sama back-backnya Inter. Karena kalau Mm-mm. kemarin Politano ditinggal aja juga nggak bisa ngapa-ngapain soalnya Politano. Mm-mm. Politano itu dijaga sama Dirimu memang ball boy. sentimen sama Eh, Politano. eh, Politano udah eh. 2 pertandingan loh bagus mainnya. Kemarin lawan Atalanta rating 6,1, main gak jelas. Itu dijaga sama ball boy aja, dia kagak bisa lewat itu. Gila.
Beneran. Ih, gak percaya. Kalau misalkan main, coba beli ngomin, nonton deh. Sekali. Nontonin Politano. Liatin Politano aja sekali. 20 menit, 30 menit. Paling kesel sendiri. Kalau gini bro, nanti Lobotka kayaknya masih belum bisa main ya? Apa Masih. udah? Jadi, kalau ditanya di press conference, Conte itu bilang, kalau Hmm? ditanya sekarang, apakah Lobotka bisa bermain atau enggak, jawabannya enggak. Tapi kita akan assess hingga Mm-mm. menit terakhir sebelum jalannya pertandingan. Jadi, kemungkinan besar masih enggak. Mm-mm. Hmm. Karena kalau gini, aku ngelihat kemarin Napoli lawan Atalanta itu kayaknya dari penglihatanku ya, masalah utama di Napoli itu adalah lini tengahnya benar-benar mati aku lihat. Koordinasinya. Kayaknya ini gara-gara Lobotka ya. Aku sih selalu bicara, orang tuh selalu Hmm. ngomong Napoli itu Kvaratskhelia, Napoli itu Victor Oh Osimhen, no, Napoli itu iya. Di Lorenzo. Kalau Mm-mm. yang ngelihat dari game by game, Mm-mm. Napoli itu Lobotka. Mm-mm. 3 musim terakhir Lobotka itu nggak pernah skip satu pertandingan sekalipun. Di Mm-mm. musim ini karena cedera aja. Jadi Mm-mm. itu menandakan seberapa krusialnya si Lobotka di timnya Napoli gitu. Semua bisa diganti lah. Striker bisa diganti. Even Di Lorenzo pun juga masih bisa diganti sama Mazzocchi yang secara kualitas lebih rendah. Lobotka nggak bisa diganti. Mm-mm. Lobotka itu kualitasnya jauh di atas pemain-pemain yang Napoli punya saat ini. Dan harus bisa dibilang bahwa Lobotka itu a world class player gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mungkin top 5 gelandang bertahan terbaik saat ini di Eropa, ya gue sih akan naruh Lobotka Iya. di salah satu posisi itu. Bagus banget main. Kalau aku ngelihat Lobotka ini punya karakter yang mirip dengan Brozovic, dia pengatur tempo, walaupun memang bukan tipe pemain yang bersinar lah di lapangan karena Ya, betul. bukan orang yang sering kirim bola ke kotak penalti, bukan yang Ya, bisa meliuk-liuk kayak Kvaratskhelia iya, gitu. Tapi ketika dia nggak ada, ya seperti katamu, orang baru nyadar, anjir kok hancur gini lapangan tengah. iya, betul. Itu pasti So, lah kalau kalau orang nonton bola tuh biasanya malah mm-mm, lebih suka jatuh-jatuh cinta sama pemain-pemain yang nggak terlalu kelihatan, tapi kita tahu role-nya itu sangat mm-mm, krusial di tim itu, mm-mm, konektor kah atau misalkan ya breaker, itu kan sebenarnya mm-mm, pemain-pemain yang nggak kelihatan bersinar di tim kan, mm-mm, tapi itu mm-mm. yang dibutuhkan. Betul banget, bro. So, dengan ketidakhadiran si Lobotka, berarti aku agak pede nih, bro. Kalau terus terang aja, bro, kalau prediksimu gimana? Ayo. Ini main di Inter ya berarti ya, Bri ya? Main Iya, di iya, iya. kandang ya, Inter main di 3 kali kandang. berturut-turut main di kandang. Wah, Lawan enak. Venezia, lawan siapa kemarin? Arsenal, habis itu Napoli Arsenal lagi di kandang. Ih, gila, happy Maroka lah. League ini. Happy banget, jadwalnya asik. Menurut aku ya, kalau everything goes well buat Inter, harusnya ya 2-1 atau 2-0 sih, harusnya masih possible sih Gila, buat pesimis Inter. banget ini. Ini Bukan, ini fans macam oh, aku come on, ngejinx, man. ngejinx. Biasanya ntar kebalik skornya, ayo kebalik. Enggak, karena tadi mungkin sepanjang obrolan tadi aku juga udah ngasihin bahwa Napoli ini Mhm. bukan di posisi yang menguntungkan Iya. banget gitu loh. Terutama Dan karena Lobotka itu. Tapi dirimu dapat istirahat 7 hari loh. Inter baru habis main lawan Arsenal. iya, lah itu kan juga sama dengan kejadian pas Atalanta. Atalanta dapat istirahat lebih sedikit, Oh tapi iya, benar kalah-kalah sih. juga. Jadi emang itu salah satu faktor, tapi itu bukan faktor utama lah, Bri. Justru dengan banyak pertandingan meningkatkan tim cohesion juga, meningkatkan Mm-mm. Ya, itu benar memang. kebersamaan timnya juga, tactical awareness-nya juga, itu juga ngebangun ngebangun chemistry. Dan kita kan selalu tahu ya, Bri, antara latihan sama pertandingan langsung itu experience-nya lebih banyak pertandingan langsung, Iya, betul lebih banget, benar. lebih ngebuat awareness-nya jauh lebih tinggi gitu. Ada Dan istilahnya feel, gini, nyari match sharpness-nya. Cuma yes, bisa di match pertandingan. sharpness, Heeh. betul, Kalau dari Inter determine. gini loh, bro. Hmm. Eh, Kamu tahu nggak yang Micah Ricard ngomong ketika lihat line up-nya Inter lawan Arsenal? Nggak tahu lagi, Dia Bri, nggak bilang tahu. gini, wah ini Inter bukan kayaknya nggak respect sama Arsenal gara-gara ada 5 pemain cadangan lawan Uh, Arsenal gitu. uh, Nah, ya ini yang tadi aku mau obrolin uh, sebelum kita rekaman tuh. uh, Sebelum pertandingan lawan Venezia, aku bikin konten yang judulnya Inter pilih Venezia apa Arsenal. Karena artinya kalau Inter lawan Venezia itu pakai pakai cadangan, berarti lawan Arsenal pakai tim inti kan. ya, Tapi itu ada ininya, ada apa namanya ya? Caveatnya. Kalau pakai uh, Arsenal pas lawan apa? Arsenal pakai tim inti, nanti pas lawan Napoli mati gitu. Uh, Nah, makanya aku waktu itu cuma satu aja yang nggak pas iniku, apa namanya?
prediksi line up-nya itu Eh, Barella, ternyata yang main Fratesi. Aku kira eh, bakalan 4 aja yang pemain cadangan. eh. Ternyata 5 Oh, pemain cadangan 5. dimainin lawan Arsenal. Nah, bahkan si Henry bilang itu, oh ini bukannya nggak respect, memang si Inzaghi udah biasa ngerotasi pemain. Iya, Tapi aku ngiranya Inzaghi itu bakal ngerotasi pada saat Inter lawan Venezia. iya, Ternyata Inter lawan Venezia itu pakai tim inti. Lawan Arsenal pakai cadangan 5 gitu. Berarti Inter itu sangat serius dalam mempersiapkan lawan Napoli. Sama sekali tidak ada niat iya, meremehkan, benar-benar iya. serius. Bahkan aku bilang waktu itu, kenapa juga aku pro bahwa Inter akan lebih banyak mainin pemain inti lawan Venezia. Hmm. Mumpung waktu itu Napoli kalah kan lawan Iya, Atalanta. Jadi itu betul. kesempatan terbaik bagi Inter untuk mempersempit jarak. Karena Iya, habis itu setuju. udah Napoli nggak main di Eropa, kayaknya susah mengharap Napoli bisa kepleset lagi gitu. Iya, betul, betul. Dan Memang, bener waktu itu gila. Dan lawan Venezia pun sebenarnya Inter kayak nggak fokus. iya, Main lawan Venezia tapi sudah mikirin Arsenal. iya, betul. Kelihatan lah, kelihatan lah. Nah, Eh, lawan Arsenal juga gitu, nggak fokus lagi, sudah mikirin Napoli gitu. Tapi ini terus terang kan 2 kali menang 1-0 lawan Venezia iya. 1-0 lawan Arsenal 1-0. Nah, Kalau Inter bisa mengatasi Napoli ini tentu saja akan jadi perfect. Tapi mhm, aduh susah sih Napoli karena Conte ini sering tidak terduga. iya. Lawan Atalanta tidak terduga kalah. Mhm. Siapa tahu nanti ntar lawan Inter malah Iya, tidak terduga menang. iya. Lawan Milan juga tak terduga menang. Itu kan main di kandang Milan juga kan. Tapi Itu itu aku udah menduga Milan. tap- tapi enggak lah. Itu aku juga ngomong sama kalau di pinball aku Mm-mm, ngomongnya ini tergantung yang akan ngambil inisiatif pertama siapa yang mm-mm, berani ngambil inisiatif menyerang karena ini dua tim pasti akan sama-sama assess satu sama lain kan. Ternyata Napoli dapat chance untuk ngebuka gol duluan kan atau ngebuka inisiatif duluan. Dapat duluan, udah langsung berubah apa namanya mm-mm. tempo di lapangan berubah, penguasaan di lapangan Mm. berubah, langsung Napoli jauh lebih percaya diri. Nah ini juga menurut aku Inter kayaknya belajar dari pengalaman lawan Juventus. Mereka nggak mau bermain yang all out gila-gilaan juga. Mereka akan lihat minute by minute di lapangan seperti apa, perkembangan pertandingannya gimana. Kalau memang dirasa uh, Inter tidak bisa mengembangkan permainan lebih jauh, ya udah bermain lebih compact lagi. Kayak Mm-mm, kemarin lawan Arsenal dapat gol, udah compact aja mainnya. mm-mm. Nggak usah coba-coba lagi masukin 7 pemain di lapangan lawan. Udah menurut aku Inzaghi juga nggak bodoh lah. Itu pasti dia belajar dari pengalaman dan pengalaman lain lah. Itu menurut aku oke sih. Dan dia sangat aware bahwa Inter ini lagi, maksudnya mudah banget kebobolan. Ini tuh yang harus diatasin sama Inzaghi. Makanya kemenangan satu Mm-mm. kosong itu buat aku justru juga lagi metodenya Inzaghi untuk memperbaiki timnya dari lini belakangnya juga sih. Iya. Menurut aku ya. Mm-mm. Kan gini, masalah kayaknya udah rahasia umum bahwa masalah Inter Hmm. di musim ini adalah lini pertahanannya yang sangat keropos. Tapi di Liga Champions justru belum kebobolan sama sekali. Bahkan aku sampai Iya. sempat baca 8 dari 11 pertandingan Liga Champions termasuk musim lalu itu 8 clean sheet. Kenapa ini sangat berbeda? Kalau menurutku ya simple karena Inter ketika main di Liga Champions mainnya jauh lebih defensif dibandingkan di Iya, Serie A. betul. Ya contohnya ya lawan Juventus itu udah 4-2 nyerang pakai 7 pemain, Nah, 3 pemain bertahan ikut nyerang. Wih, aku nah. kesel banget waktu itu sebenarnya. Beli ngomin kesel, saya happy karena buat saya itu saya nggak pernah membuang-buang waktu tidur saya lebih baik ketika saya nonton 2 pertandingan. Saya tuh Ih, udah 8 gol. saya pesimis sebenarnya. Jadi saya tuh baru nonton pas golnya Mkhitaryan dua dua sama ya dua sama deh Kayak kalau nggak kayaknya dua atau satu satu baru jadi dua dua sama. satu dua satu berarti pas 2-1 Mkhitaryan golin aku baru nonton karena aku nggak terlalu yakin bahwa ini pertandingan bakal bakal seru. dua Ternyata satu saling gas ya. Wah, itu nggak berhenti lari, beli luar biasa. Itu buat fans netral happy banget. Iya. Mungkin kalau fans klubnya kesel, kalau saya kata fans netral happy saya itu. Aku waktu nonton itu kan aku bilang happy ya walaupun seri aku happy. Banyak yang ya menghujat enggak sih menghujat. Eh, Apaan sih beli? Udah mau menang jadi seri malah happy. Oh, wah, gitu. Makanya dibilang kan seri rasa kalah kalau aku ngomong Kalbi. Iya, Ini ya karena Inter kan nih kita seri yang di comeback ya jelas rasa kalah kan. dan di kandang kan. Di kandang juga. Iya, makanya. Ya, Oke, wah menurutku bro, apa ini nggak seru ini masa fans Napolinya nggak optimis gitu. Coba kamu berguru dulu sama anak-anak Milan gitu loh. Lawan Madrid aja sebelum main mereka udah keluar-keluar bakal menang loh. Ternyata beneran menang.
Yang waras mengalah aja beli. Gimana? Kalau yang waras ngalah terus nanti dunia di top top position diisi orang gila terus. Ya nggak apa-apa lah, kita mengumpulin duit di bawah-bawah aja kan. Oke, oke, itu dulu ya. Guys, Ya, thank you banget buat Bro Rangga. Nanti kalau pas aku ke Jakarta, aku garukin dah. kita makan dodol di sini yang banyak. Oke, Bro, ciao ya. Aku stop dulu recordingnya. Iya.